Sobat Fishlab di rumah, apa kabar? Salam sehat selalu tentunya. Pada episode kali ini kita akan sedikit sharing terkait dengan kutu air, akan alami kutu air. Dalam hal ini dari jenis Daphnia. Karena memang kutu air ini juga sebagai bahan pakan alami daripada ikan cupang dan ikan gupi yang tim Fishlab sedang pelihara saat ini. Nah, terkait dengan kultur pakan alami tersebut akan kami sharing ilmu dan informasinya kepada Sobat Fishlab di rumah sesuai dengan apa yang tim Fishlab sedang lakukan. Ini sharing berdasarkan pengalaman yang tim Fishlab sedang lakukan saat ini. Dari Sobat Fishlab, jangan kemana-mana, check it out. Ya, Sobat Fishlab di rumah, ini dia penampakan kolam kutu air Daphnia milik Fishlab. Terlihat banyak. Kita coba untuk ambil agar Sobat Fishlab dapat melihat jenis kutu air yang tim Fishlab sedang kultur. Ya, ini dia penampakannya, warna merah. Sebagai bahan peraga kita sediakan air keran atau air yang sudah diendapkan. Dan ya, ini dia rahasianya air hijau dari kolam lele. Kita akan lakukan percobaan sekitar 8 atau 9 hari ke depan. Ya, kita tuangkan. Sebagai informasi, air hijau dari kolam lele ini sebenarnya adalah fitoplankton yang sangat banyak sehingga membuat air warna hijau, dan tentunya nanti sebagai pakan daripada Daphnia starter yang akan kita tuangkan. Ya, kita tuangkan di wadah yang akan menjadi percobaan kita beberapa hari ke depan. Kemudian kita tempatkan di luar agar bisa terkena sinar matahari, namun sebaiknya jangan terkena sinar matahari langsung ya, karena akan membuat Daphnia tidak nyaman karena suhu yang meningkat. Kita teduhkan juga dengan tumbuhan mata lele agar bisa melindungi Daphnia dari sinar matahari yang mengenai secara langsung. Nah, ini dia penampakan starter pada hari pertama. Kita lihat Daphnia-nya bergerak aktif. Kemudian pada hari pertama ini kita tuangkan lagi air lele. Dan kita cek lagi untuk keesokan harinya. Ya, ini dia hari kedua. Sudah mulai banyak Daphnia yang berukuran kecil, artinya sudah terjadi pertambahan jumlah. Ya, sebagai informasi, Daphnia biasa juga disebut kutu air, termasuk dalam golongan zooplankton, hewan dalam filum Arthropoda secara umum hidup di perairan tawar. Ya, hari kedua ini kita kasih lagi air hijau. Untuk selanjutnya kita bisa cek
pada hari ketiga. Ya, hari ketiga sedikit banyak kita sudah lihat adanya perkembangan daripada Daphnia ini. Warna air pun setiap harinya biasanya langsung cerah. Artinya kita perlu menambahkan air leleh setiap harinya sebagai pakan daripada Daphnia yang terus bertambah. Ya, pemanfaatan Daphnia ini sebagai pakan alami sudah lama dikenal dalam dunia perikanan. Selain kuantitasnya yang banyak serta kemudahan kulturnya, juga kandungan nutrisi yang ada pada Daphnia ini, kandungan proteinnya bisa mencapai sampai 70%. Kemudian ada juga kandungan lemak. Nah, ini hari keempat, kita lihat sudah semakin tambah jumlah Daphnia-nya. Pemberian air hijau ini terus kita lakukannya sampai hari ke-9 agar kita bisa benar-benar melihat pertumbuhan Daphnia secara signifikan. Ya, Daphnia seringkali juga digunakan dalam pembenihan, terutama pakan alami di fase larva atau berayap, terutama pada dunia ikan hias. Daphnia juga bisa mempengaruhi kecerahan warna, karena dalam Daphnia terdapat sumber pigmen karotenoid yang dapat mempengaruhi warna ikan hias seperti cupang, gupi, dan lain-lainnya. Ya, tetap kita pemberian air hijau sebagai pakan terhadap Daphnia ini setiap harinya. Selama masa hidupnya, Daphnia mengalami perkembangan mulai dari telur, juvenil, remaja sampai dewasa. Siklus reproduksinya bisa melalui fase seksual maupun aseksual. Kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bisa menyebabkan pertumbuhan Daphnia secara aseksual. Namun jika kondisi normal dan menguntungkan, Daphnia melakukan reproduksi secara seksual. Nah, kita lihat pada hari kelima sudah mulai sangat banyak, terlihat sangat signifikan dari starter awal yang sudah kita tebar di air hijau. Ya, ada telur nyamuk juga. Kita berikan lagi tetap air leleh sebagai pakan. Untuk pemberian pakan terhadap Daphnia yang sedang kita kultur, tidak menutup kemungkinan ada beberapa metode lain juga. Namun yang memang saat ini Fish Lab tim sedang lakukan adalah dengan pemberian pakan air hijau. Di beberapa tempat juga kadang-kadang ada yang air hijaunya disaring dengan harapan bahwasanya tidak ada hama-hama lain yang bisa mengganggu pertumbuhan Daphnia, terutama dari jenis kutu air yang lainnya seperti Cyclops, yang sebenarnya di episode sebelumnya di channel Fish Lab sudah ditayangkan terkait dengan bagaimana Cyclops bisa menjadi hama bagi kultur Daphnia ini. Sebagai salah satu sisinya adalah sebagai pemangsa, yang kedua adalah pesaing terhadap pakan yang kita berikan kepada Daphnia yang sedang kita kultur. Ya, hari ke-6 tetap kita lakukan penambahan
dan kita lihat ini hari ke-7 ya, sudah terlihat semakin banyak, bahkan saking banyaknya air kelihatan sedikit memerah, menandakan bahwasanya dapnia sudah cukup banyak di dalam wadah yang sedang kita lakukan percobaan. Sebenarnya bukan percobaan, tapi sebagai peraga bahwasanya seperti inilah kondisi ketika kita mengkultur dapnia di wadah terbatas, sehingga kita bisa melihat pertumbuhan secara signifikan terhadap dapnia yang sedang kita kultur. Dan ini sudah memasuki hari ke-8 ya, semakin merah, semakin banyak. Kadang kalau cuaca sedang panas-panasnya, dapnia cenderung berteduh ya, apakah dia ke arah bawah atau ke arah area yang lebih teduh. Satu-satunya yang bisa menurunkan populasi dapnia juga menurut dari pengalaman Fishlab adalah ketika hujan. Makanya kita kadang-kadang menempatkan juga dari sisi yang teduh, sehingga ketika hujan tidak mengenai langsung ke dalam wadah kultur dapnia yang sedang kita kultur. Ya, pada hari ke-8 ini sudah semakin sangat banyak. Kita akan panen esok harinya pada hari ke-9. Nah, pada kultur dapnia ini, jika kita ingin memulai satu siklus, maka kita mengambil beberapa bibit starter untuk kita lakukan lagi satu siklus budidaya. Dari literatur yang bisa kita dapatkan baik di web ataupun dari buku-buku, siklus hidup dapnia sekitar kurang lebih 34 hari. Jadi jika di wadah yang memang agak lebih luas, bisa kita maksimalkan sekitar 34 hari tersebut. Namun jika memang wadahnya kecil dan terbatas, satu siklus bisa kita panen ya kurang dari hari maksimal yang disampaikan oleh literatur yang ada. Namun pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan kita kembali lagi nantinya. Memang pada prinsipnya jika ingin memulai satu siklus lagi, ya kita harus menyiapkan starter. Nah, ini dia Sobat Fishlab, jangan lupa subscribe, like, ya komen. Mungkin ada bisa sharing pengalaman juga dari Sobat Fishlab terkait dengan kultur dapnia ini. Ini sudah hari ke-9, kita akan panen. Kita bersihkan dulu mata lelenya. Air terlihat merah. Itu tandanya bahwa dapnia terlihat sudah sangat banyak. Ya, ini dia penampakan dari atas, terlihat
sudah sangat banyak dari starter yang kita tanam 9 hari yang lalu. Baik, kita akan lakukan pemanenan dengan memindahkan di air yang jauh lebih jernih, sehingga kita bisa melihat lebih jelas seberapa banyak apnia yang memang sudah kita kultur mulai 9 hari yang lalu. Nah, ini dia Sobat Fish Lab, kita sudah panen kutu air Daphnia selama kurang lebih 9 hari. Seperti ini hasilnya, bahkan terlihat masih banyak ya bibit-bibit yang masih kecil. Sementara yang dewasa penil juga semakin banyak, dan memang sesuai dengan literatur mungkin siklusnya masih terus akan berlanjut. Dari literatur yang kami dapatkan juga bahwa bisa sampai 39 ekor per hari. Bahkan di beberapa jenis tertentu Daphnia bisa sampai 100 ekor. Oke, ini dia, kita langsung kasih makan ikan gupinya karena sudah pada
lapar. Nah, itu dia Sobat Fish Lab, cara kultur Dapnia ala Fish Lab Channel. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Fish Lab di rumah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Check it out and thank you.